Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, Bu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan belajar mengajar PKWU yang saya ampu dalam situasi kondisi pandemik seperti ini, yang sebenarnya kegiatan belajar mengajar kita ini dilaksanakan secara daring, akan tetapi karena beberapa siswa tinggal di asrama, jadi kita melayani kegiatan belajar mengajar untuk para siswa yang tinggal di asrama karena mereka tidak bisa pulang, diantaranya karena memang jauh ya. Siswa kita berasal dari berbagai pelosok Nusantara. Alhamdulillah, ini bangkunya banyak yang kosong karena ketika libur panjang kemarin banyak yang mudik ke berbagai daerah di seluruh pelosok Nusantara, dan ada beberapa yang terjebak PSBB, tetapi ada beberapa pula diantaranya yang masih dalam perjalanan. Naik pesawat apa naik kapal laut ya? Kita doakan teman kita yang sedang dalam perjalanan ataupun yang masih berada di rumahnya masing-masing. Juga buat kita semua yang ada di asrama ini, di sekolah ini, sehat semua. Selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keselamatan sampai tujuan, sampai kembali lagi ke sini dan belajar seperti sedia kala. Semoga wabah pandemi juga segera berakhir. Ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai materi, saya ingin kita beramah tamah lah, semacam kangen-kangenan, karena agak jenuh juga, tidak kemana-mana, tetapi barangkali di antara kalian ada yang punya pengalaman ketika liburan kemarin pada kemana aja. Misalnya kemana kemarin tuh acara, ibu nggak ikut? Silahkan yang mau cerita ke Maribaya, siapa? Enak, cerita nak? Ayo, come on. Boleh berdiri, boleh duduk. Silakan, atau siapkan dulu, belum disiapkan ya? Ayo siapkan dulu. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, terima kasih, tetap semangat. Semangat. Dengan protokol kesehatan, kita melaksanakan belajar secara luring ya? Iya. Ya. Yang lain yang masih di rumah boleh belajarnya secara daring. Daring benar? Daring. Oh, udah diganti ya? Ayo cerita. Nak, cepet nak. Cerita yang jalan-jalan itu. Boleh, bukan gak ikut. Nah, yuk Kemon. Selamat pagi, semua. Pagi. Jadi saya mau cerita tentang liburan kami kemarin ke Maribaya. Jadi kemarin kami ke Maribaya, kita jalan-jalan, terus banyak tempat untuk foto. Jadi kita foto yang Selfie. Jadi kita dibagi karena banyak, jadi dibagi. Oh. Iya, jadi yang kelas 12 sama wali kelasnya, kelas 10 dibagi lagi sama kelas 11. Jadi kita dikasih kelompok begitu. Jadi kita jalan terus, masing-masing kelompok ada foto-fotonya gitu. Kita selesai foto terus kita diizinkan untuk mandi. Jadi kita mandi di air terjunnya. Ada kolam renangnya? Tidak ada. Ada, Bu, cuma nggak buka. Oh iya. Oh. Sungai itu ya? Ada sungai. Air terjun, ada kolam kecil gitu. Ya. Boleh mandi di situ. Ya. Ya, dan selesai itu kita makan selesai langsung kita pulang. Berarti sebentar aja ya? Iya. Menyenangkan. Itu yang asrama aja? Iya. Yang sama guru-guru. Yang luar
asrama tidak ikut ya? Iya. Ibu itu sebenarnya mau ikut, tapi kebetulan anak lagi pada sakit, nggak mau ditinggal. Ya udah nanti lagi mudah-mudahan. Sebentar lagi kita ada acara juga ya? Iya. Ya, roadshow apa sih? Visitor, city tour. Iya. Ya, tur keliling kota. Semoga dimudahkan, dilancarkan, disehatkan semuanya. Ya, udah ceritanya udah? Ayo yang ganteng-ganteng silahkan cerita liburannya kemana? Di rumah ngapain? Di rumah ngapain? Hah? Terus? Di kamar hibernasi. Hah? Hibernasi. Oh, hibernasi. Sama siapa? Sama sendiri. Ngapain aja itu kegiatannya? Tidur, makan, Jalan-jalan. main HP, tidur lagi. Gak ada kegiatan. Jenuh nggak? Apa? Jenuh nggak? Ya. Pasti. Ayo cerita kemana liburan? Ikut di asrama saja yang tidak kemana-mana. Tapi sempat ikut yang itu kemarin raya. Ikut ya? Semuanya? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lain? Ibu kemarin pulang kampung. Cerita di kampung. Iya, satu cerita. Kapan balik lagi ke sini? Tanggal 8 pakai masker. Pulang berarti berapa hari di rumah? 1 bulan Bu. Hampir 1 bulan. Hampir. Oh, habis sebelum ulangan ya? Setelah Setelah. ulangan. Oh. Mana oleh-olehnya? Kamu. Oh iya iya. Ya, makasih Bu. Makasih Bu. Ya. Cerita. Liburannya kemana? Di asrama saja Ibu. Gak ikut ke Maribaya? Ikut Cerita aja yang di asrama. Yang di Maribaya udah. di asrama. Kegiatannya apa aja? Kita bangun jam 11 atau tidak jam 10. Terus langsung makan siang, tidak sarapan. Habis makan tidur lagi. Bangunnya jam 4 mandi, habis mandi langsung makan, habis itu ke asrama main HP sampai jam 12 atau tidak jam 1 baru tidur lagi. Seperti begitu saja. Jadi tidurnya kemalaman, Iya. bangunnya Kesiangan. sengaja disiangkan. Iya. Jangan. Terus kita tidak bisa keluar di depan, tidak bisa keluar di belakang, jadi di asrama Karena saja. kita sempat ini Bu karantina mandiri. Karantina mandiri. Di penjara. Iya di penjara. Penjara 24 dalam jam, Ibu. kota. Iya. Hmm. Tidak keluar. Tidak jajan di dalam ada. Di situ Di di situ di warung ada. Berarti sekitar berapa bulan itu? Sebulanan ada? Tidak Ibu. Seminggu ya, 2 minggu. 2 minggu. Oh kita iya iya. karantina. Jadi habis UAS itu ya, Iya. nggak boleh kemana-mana kecuali ke Maribaya itu kemarin. Iya. Ya. Iya. Ya, semoga nanti kita bisa menikmati lagi udara bebas yang sehat, Amin. yang membuat kita semangat kembali untuk belajar, untuk menyongsong masa depan yang lebih hebat lagi. Amin. Sekarang kita akan melanjutkan materi PKWU kelas 12 semester. Oh iya, kalian ini belajarnya tinggal sekitar 4 bulan lagi ya? April udah UN ya? Oh nggak ada portofolio ya? Makanya kan kita ujian sekolahnya ada 3 kali kan? Nah, kita akan mulai dari produksi kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar global. Mau dicatat atau mau gimana? Untuk bahan ujian sekolah ya? Oh iya. Emang PKWU ada ujian sekolah? Ada ya? Bukannya semua mata pelajaran. Iya. Biasanya kalau ujian sekolah sih itu iya. Produksi kerajinan. Silakan. Produksi kerajinan
berdasarkan kebutuhan pasar global. Sudah? Boleh disimpan dulu alat tulisnya, silakan didengarkan. Kerajinan tangan bukan hanya dapat dinikmati oleh warga asli suatu etnis. Secara materi, bahan dan teknik kerajinan merupakan warisan budaya daerah yang perlu dilestarikan. Namun secara fungsi, banyak juga benda-benda kerajinan yang bisa disesuaikan atau dimodernisasi mengikuti kebutuhan pasar global. Pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana memproduksi, mengemas, dan mempromosikan bahan kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar global. Tahu apa global? Mendunia. Ya. Nah, perencanaan usaha kerajinan yang berdasarkan kebutuhan pasar global diantaranya adalah ada ide dan analisis peluang usaha. Boleh catat satu, ide dan analisis peluang usaha. Sudah? Nomor 2, analisis peluang usaha. Nomor 3, sumber daya yang dibutuhkan. Nomor 4, administrasi dan pemasaran. Nomor 5, komponen perencanaan usaha. Boleh disimpan lagi alat tulisnya. Nomor 1, ide dan analisis peluang usaha. Seperti yang sudah kita ketahui, kata global itu dapat diartikan secara umum atau meliputi seluruh dunia. Menurut kalian nih, kebutuhan apakah yang bersifat global? Apa yang bersifat global? Kebutuhan apa? Sandang, pangan, papan. Tentu termasuk ke dalam kebutuhan global. Setiap orang di dunia pasti memerlukan ketiga macam kebutuhan primer tersebut. Apa itu primer? Pokok. Kebutuhan akan pakaian, makanan, dan tempat bernaung sudah menjadi kebutuhan setiap saat dan setiap waktu. Meski sudah ada sejak zaman purba, bentuk atau tampilan pakaian, makanan, dan tempat tinggal pasti mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
Perubahan yang terjadi mengikuti perkembangan peradaban. Di dalam perkembangan peradaban itu bermunculan kebutuhan-kebutuhan baru seperti sarana kesehatan, pendidikan, alat transportasi dan komunikasi hingga perhiasan dan hiburan. Kebutuhan baru ini lama-kelamaan dapat menyaingi kebutuhan primer. Kebutuhan yang tadinya berada di kelas 3 atau tersier seperti gawai yang canggih, ini nih, HP ini zaman dulu tersier. Sekarang kini naik kelas ke tingkat sekunder bahkan primer. Menjadi kebutuhan pokok ini HP. Apalagi untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Yang tidak punya kasihan. Karena sudah menjadi kebutuhan semua orang. Satu orang harus ada satu. Tapi kan kemampuan ekonomi kita ada yang terbatas. Pada kenyataannya, kebutuhan primer tetap menjadi kebutuhan alamiah bagi setiap orang. Kebutuhan sekunder dapat berbeda-beda dan kebutuhan tersier dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier inilah yang seringkali lebih mahal dari kebutuhan primer dan sekunder. Dengan demikian, peluang usaha kerajinan tetap memiliki pangsa pasar yang baik sesuai dengan kreativitas dan kebutuhan pasar. Sehingga jika kita mau berbisnis di bidang tersier ini seperti handphone atau aksesorisnya, di zaman sekarang ini memiliki pangsa pasar yang baik, yang menjanjikan, apalagi jika kita memiliki kreativitas yang tinggi. Misalnya jualan handphone dipadukan misalnya dengan jualan apa, aksesorisnya apa yang saling mendukung, apalagi untuk kegiatan belajar mengajar. Ini saya juga punya tripod, udah beberapa kali beli tripod untuk rusak terus, mau beli lagi nih. Jadi nggak usah dipegang-pegang begini. Cuman di rumah kan sama anak dioprek, jadi udah pada patah lagi. Itu salah satu aksesoris tersier atau aksesoris handphone untuk kegiatan belajar mengajar, dan antaranya membuat video seperti ini. Itu juga menjadi sekarang hampir menjadi kebutuhan primer ya, hampir menjadi kebutuhan pokok, aksesoris teman-temannya handphone tersebut. Kemudian analisis peluang usaha. Di antara kebutuhan tersier ada kebutuhan yang berkaitan dengan keindahan dan prestise, seperti kebutuhan aksesoris dan atribut fashion. Kebutuhan sandang berupa pakaian memang sudah terpenuhi, tetapi sebagian orang membutuhkan sesuatu yang lain sebagai pendamping pakaian. Pendamping ini dapat berupa kalung, gelang, cincin, syal, anting-anting, ikat pinggang, topi, tas, sepatu, dompet. Kalau ibu ini hijab, ya, jaket, dan lain sebagainya. Barang fashion semacam itu kini sudah dapat dikatakan sebagai salah satu contoh kebutuhan global, khususnya bagi kaum wanita atau kaum hawa. Coba apakah kalian dapat menemukan contoh kebutuhan global yang lain? Coba sebutkan. Kebutuhan global yang lain selain yang tadi Ibu sampaikan? Sebagian besar orang kini mempunyai bermacam gawai. Seperti telepon genggam ini, handphone ini, ada satu orang yang punya 5. Ada satu orang yang 2, 1. Beda merek, beda harga. Kalau fungsi sih hampir sama ya.
Yang paling utama buat telepon sama SMS. Tetapi selebihnya itu jika HP-nya Android itu kan bisa digunakan untuk belajar. Kalau yang bukan Android nggak bisa untuk daring ya? Iya. Atau iPhone, itu kelebihannya dia ruangan besar, kameranya bagus. Untuk bikin video-video seperti ini lebih bagus itu daripada Android. Kemudian telepon pintar itu smartphone ya, hampir sama dengan handphone. Cuman bedanya mungkin kalau telepon genggam aja yang bukan Android kurang smartphone. Laptop itu kebutuhan global yang sudah sebagian besar orang memiliki laptop. Untuk menjaga agar benda-benda tersebut aman dari air dan bantingan, muncullah kebutuhan kantong untuk telepon genggam dan tas untuk laptop. Nah, itu dia. Dari satu macam benda bisa dengan kreativitas, dengan ide bisa muncullah teman-temannya. Muncullah para pelindungnya. Seperti kantong HP, tas laptop, diperlukan juga dudukan telepon genggam dan telepon pintar agar dapat berdiri di meja nih seperti ini. Ini kalau ini tempat pensil ya, tempat spidol. Tempat laptop juga mirip seperti ini. Atau yang punya ibu ini bisa juga untuk HP, uang, bisa juga untuk balpen. Ini ya. Agar tidak panas saat dipangku, laptop diletakkan di sebuah alas yang aman bagi tubuh kita dan laptop. Itu juga ada dudukan laptop ya, bukan meja. Bukan meja, ada di bawahnya itu semacam ada kipasnya gitu. Tapi itu kurang praktis. Kalau zaman sekarang laptop udah semakin canggih. Udah di dalamnya ada pendingin juga. Nah, sekarang bayangkan apabila kebutuhan global seperti itu kita kombinasikan dengan kebudayaan lokal yang kita miliki. Produk modern dibuat dengan sentuhan kerajinan asli Indonesia. Sebagai contoh, dudukan telepon genggam kita buat dari batok kelapa. Atau tas laptop kita buat dari kombinasi kain polos dan tenun. Tentu menjadi sesuatu yang sangat berkelas. Di satu sisi kita memenuhi kebutuhan pasar secara global, tetapi secara nilai kita membawa rasa nasionalisme dan seni pada produk yang kita ciptakan. Atau bisa pula membuat kantong HP dari misalnya rajutan seperti yang semester kemarin kita buat ya. Dari batik, kain batik kan asli Indonesia. Itulah mengangkat produk lokal menjadi global. Itu namanya analisis, adanya dalam analisis peluang usaha. Yang ketiga, sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya dalam manajemen dikenal dengan singkatan 6M. Coba sebutkan 6M, masih sama aja? Market, man, money, method, material, mesin, dan market. Pada usaha kerajinan yang berdasarkan kebutuhan global dibutuhkan sumber daya man. Satu, merujuk kepada sumber daya manusia. Sampai berapa menit lagi nih? Lagi 11 menit nih, Bu. 11 menit lagi. Dalam usaha kerajinan tangan tentu dibutuhkan orang-orang yang memang memiliki minat di bidang itu. Dengan passion, hasil kerajinan tangan dapat menjadi indah dan rapi karena dikerjakan dengan sabar, tekun, dan sungguh-sungguh. Berkaitan dengan kebutuhan global, pelaku usaha juga perlu up to date terhadap barang, situasi, atau fenomena yang bersifat kekinian.
sehingga dapat cepat pula menangkap peluang usaha baru sebagai bentuk inovasi usaha yang sudah ada. Dengan orang-orang yang kreatif, misalnya kita punya karyawan yang memiliki passion yang sama dengan kita, kesukaan, kesabaran, kreativitas itu bisa digali dengan sungguh-sungguh, sehingga bisa menghasilkan karya yang berguna dari asalnya mengangkat produksi tradisional bisa menjadi memenuhi kebutuhan pasar secara global. Yang kedua, money, uang. Berkaitan dengan perputaran uang dalam sebuah usaha, dalam usaha apapun, termasuk usaha kerajinan kebutuhan global, dibutuhkan uang untuk membeli alat dan bahan pembuatan produk, pembuatan kemasan, biaya produksi, biaya distribusi, serta biaya tenaga kerja. Sehingga walaupun secara umum bisa ada yang mengatakan kita bisa memulai usaha dengan doa tanpa modal, itu bisa saja, tetapi untuk pembuatan produk, pembuatan kemasan, biaya promosi dan distribusi, serta biaya tenaga kerja tetap kita memerlukan uang, sumber daya yang dibutuhkan, di antaranya uang. Tetapi kita jangan pesimis jika kita belum memiliki uang sendiri. Kita bisa memulainya dengan misalnya kita punya ide seperti yang Maribaya itu ya. Iya. Mungkin salah satunya ada yang punya idenya saja, tiba-tiba bicara ke teman-temannya, diskusi, musyawarah, ada yang punya uang, dimodalin lah tuh, dibangunlah sama arsitektur, akhirnya tanah, konstruksi tanah yang asalnya mungkin apaan dipandang sebelah mata saja, cuman karena ada air terjun ya, menariknya cuman itu, tapi dengan adanya kombinasi antara ide, modal, kreativitas, dibangunlah suatu tempat yang menghasilkan secara ekonomi. Bahkan mungkin sekarang sudah global ya. Yang asalnya tradisional tidak berarti apa-apa, dengan modal, ide dan kreativitas akhirnya bisa menjadi suatu tempat wisata yang indah, yang bisa dikunjungi oleh banyak orang, bukan hanya dari dalam negeri saja, bahkan beberapa turis asing pun sudah banyak yang bermain ke sana. Sehingga si pengusaha tersebut secara ekonomi juga mendapat keuntungan. Kemudian material, mencakup bahan utama dan bahan pendukung. Sebagai contoh, kita akan membuat produk ransel batik. Bahan utamanya adalah kain batik. Sedangkan bahan pendukungnya adalah apa coba? Kalau kita mau buat tas, bahan pendukungnya apa? Ini benang, ininya gespernya, sletingnya, jarumnya. Itulah bahan-bahan pendukung yang penting juga untuk mendukung material yang kita miliki. Kemudian mesin. Menyangkut masalah penggunaan mesin atau teknologi selama proses produksi, pada usaha kerajinan tidak selalu wajib digunakan mesin. Umumnya produk kerajinan dikerjakan oleh tangan manusia. Adapun bantuan mesin diperlukan pada tahap-tahap yang membutuhkan ketelitian dan kerapian tinggi seperti memotong dan menjahit pola. Kini membuat pola batik pun dapat dilakukan dengan menggunakan komputer. Nah, semester kemarin kan kita membuat kerajinan gelang tali. Nih, seperti ini. Ini tidak menggunakan mesin ya. Gelang tali ini. Gantungan kunci juga tidak menggunakan mesin. Rajutan itu alatnya hanya jarum ya.
jarum rajut dan benang rajut. Ya, jadi mesin itu hanya bahan pendukung saja. Tetapi kalau untuk merapihkan, memang jika ada suatu benda yang harus dijahit, memang lebih baik dijahit dengan mesin. Tetapi jika ada yang bisa dilakukan dengan handmade, jahit tangan, ada juga yang sangat bagus dengan menggunakan jahitan tangan. Seperti sulam pita itu juga ya. Atau jahit jelujur pakai tangan juga ada yang bagus. Kemudian metode berkaitan dengan cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam proses produksi. Sumber daya ini meliputi pengecekan kualitas bahan baku, perawatan mesin, pengecekan kualitas produk jadi hingga kemasan, dan penetapan cara pendistribusian atau penjualan hingga cara pembayaran dan penghitungan laba rugi. Nah, ini urusan para administrasi ya, administrator harus memiliki skill, keahlian cara mengelola uang. Sehingga diantaranya bisa melaksanakan pembayaran atau penghitungan laba rugi yang berkaitan dengan proses produksi. Kemudian market atau pasar. Berkaitan dengan pemasaran produk, pelaku usaha yang baik mempunyai insting yang baik melihat peluang usaha. Dengan cepat ia akan melihat apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh pasar. Jika ia menemukan ada permintaan pasar atas suatu produk lebih besar daripada jumlah produsen, dengan segera ia dapat membuat strategi baru untuk memenangkan pasar. Jadi harus cerdas ya. Marketer atau reseller itu harus bisa melihat peluang pasar. Ya. Biarpun kita usahanya kecil-kecilan, dimulai dari nol, zero to hero. Tapi jika kita bisa menangkap peluang pasar, insya Allah kita bisa berhasil berkembang menjadi mengglobal. Ya, walaupun asalnya tradisional, banyak pengusaha-pengusaha yang bisa ekspor ke luar negeri ataupun impor pula dari luar ke dalam, dan akhirnya memiliki peluang pasar secara global. Kemudian nomor 4, administrasi dan pemasaran. Apa itu administrasi? Ada yang tahu lagi? Administrasi lebih membahas hal-hal yang berkaitan dengan aturan atau kebijakan yang berlaku dalam sebuah lingkungan usaha. Seperti penentuan jam kerja, kuota produksi sekali pengerjaan, penentuan jalur distribusi, dan pengaturan strategi promosi tercatat secara administratif. Pencatatan dan pembelajaran aturan seperti itu akan memudahkan pengelola usaha mengontrol kualitas produk dan kinerja perusahaannya agar tetap baik. Pemasaran biasanya dilakukan oleh orang yang berbeda dari orang-orang di bagian produksi. Bagian produksi bekerja menciptakan sebuah produk yang bagus dengan kualitas yang baik, sedangkan bagian pemasaran bekerja berusaha menjual sebanyak-banyaknya produk yang dihasilkan bagian produksi. Itulah gunanya kerja sama yang saling menguntungkan antara bagian produksi, administrasi, pemasaran, metode, market, pasar, uang, material, mesin itu adalah sumber daya yang sangat dibutuhkan dan saling berkaitan. Jadi tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah komponen perencanaan usaha. Silakan. Tadi sampai mana nyatatnya? Komponen perencanaan usaha ya? Ya, silakan dicatat A. Dari mana dulu? Ibu, kita dari ujung dulu. Ngapain? Kita
Udah. Belum, tadi baru daftar, nanti jam 11 baru kembali. Buat apa rapid test? Buat lihat di pihak sekolah. Oh iya. Ibu, Silakan duduk. jam kita selesai. Ya. Jam kita waktunya itu. Selesai. Waktunya selesai. Oh, habis. Oh, ya udah. Kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena jam belajar kita juga tidak full ya. Di saat Covid seperti ini, kita hanya belajar setengah hari, setengah jam pelajaran, tetapi semoga ilmu kita lebih bermanfaat dan kalian pun bisa belajar lagi di rumah, mencari sumber referensi sendiri, bisa di perpustakaan, bisa melalui media sosial, bisa juga bertanya kepada teman dan lain sebagainya. Salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan dulu ya. Terima kasih. Sama-sama. Duluan ya. Ya, Assalamualaikum.